Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, pada subuh ini kita lanjutkan kajian rutin kita. Ini subuh sebelum Ramadan ya. Ini mungkin kajian sebelum Ramadan. Kita akan mulai berpuasa Ramadan. Ada yang tanggal 11, ada juga yang kemungkinan besar tanggal 12 ya, Maret. Jadi mungkin salah satu yang ingin saya bahas subuh ini ya berkaitan dengan materi kita sebelumnya tentang bagaimana menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah buat kita. Ya, kita telah memahami tugas-tugas Rasul, dan kalau saya nggak salah kita sudah sampai pada materi tentang Rasulullah sebagai mubayyin, pemberi penjelasan terhadap Al-Quran, terhadap apa yang Allah turunkan kepada kita. Nah, karena Rasulullah adalah seorang mubayyin, maka bayyinah atau penjelasan dari Rasulullah itu menjadi pegangan kita. Karena tidak mungkin kita memahami Al-Quran itu hanya dengan Al-Qurannya saja ya. Banyak hal yang tidak rinci, tidak detail dalam Al-Quran, dan itulah tugas Rasulullah sebagaimana yang sudah kita bahas dulu ya, dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa arsalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau ya Muhammad adz-dzikra atau Al-Qur'an itu litubayyina linnas, agar engkaulah yang menjelaskan, merincikan, mendetailkannya kepada manusia, manuzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan pada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir tentangnya. Bapak Ibu sekalian, saya yakin semua orang yang menyatakan dirinya muslim atau orang Islam telah bersepakat dengan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa begitu banyak ada perbedaan di kalangan umat Islam dan bagaimana kita menyikapinya? Itu yang penting ya. Kalau di zaman Rasulullah dulu mudah ya, kalau ada perbedaan tinggal datang kepada Rasulullah lalu diselesaikan, selesai sudah, apa yang Rasulullah putuskan itu yang diikuti gitu ya. Kita sekarang Allah takdirkan lahir kurang lebih 1400 tahun setelah Rasulullah sudah wafat. Nah, kalau ada perselisihan, perbedaan, nah kemana kita menyelesaikannya, kan gitu ya. Nah, maka di sini penting ya, bahwa Rasulullah telah berwasiat, taraktu fikum amrain lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasuli. Kutinggalkan bagi kalian dua perkara, tidak akan sesat kalian selamanya kalau kalian pegang teguh keduanya itu. Pertama kitabullah, Al-Quran. Yang kedua sunnatur rasuli, sunnah rasulnya. Kita telah membahas apa itu sunnatur rasul. Sunnah adalah ketetapan ya, sunnatur rasul artinya ketetapan dari rasulnya. Nah, ketetapan, dari mana kita tahu ketetapan rasul ini? Nah, melalui apa yang disebut dengan hadis ya. Hadis itu artinya kabar, berita yang dibawa tentang Rasulullah. Nah, kita tahu bahwa penulisan hadis itu dimulai kurang lebih hampir 200 tahun setelah Rasulullah wafat ya. Sebelumnya tradisinya itu sebagaimana tradisi tentang Al-Quran juga disampaikan secara lisan ya, dihafal kuat-kuat gitu. Nah, penulisan Quran saja dimulai setelah Rasulullah wafat di zaman Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Kemudian disempurnakan, distandarkan di zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah. Jadi setelah Rasulullah wafat baru ada mushaf. Sebelumnya di zaman Rasulullah tidak ada mushaf.
Ya, tapi itu bukanlah bid'ah ya, bukanlah sesuatu yang terlarang, melainkan yang terlarang itu kalau menambah isinya atau mengurangi isinya. Nah, penulisan hadis juga baru dimulai kurang lebih 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Karena itu kita mengenal ada ulama-ulama mudawin ya, imam-imam mudawin, penulis atau pengumpul yang membukukan hadis-hadis itu. Ini beda dengan imam mazhab ya yang kita kenal ya. Kita kan kenal juga nih ada 4 mazhab yang besar ya di dunia Islam ini. Mulai dari Hanafi yang paling tua ya, yang paling awal Imam Abu Hanifah, lalu mazhab Maliki atau Malik bin Anas yang di Madinah, kemudian Syafi'i ya, Muhammad Idris Asy-Syafi'i ini di Mekah, kemudian Ahmad bin Hambal ya, mazhab Hambali ini ada di Baghdad. Nah, karena itu kita tahu perbedaannya. Kemarin sudah kita bahas juga ini yang lalu tentang imam-imam mazhab juga yang muncul kurang lebih sebelum imam-imam mudawin. Imam mudawin itu para pencatat hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai dan Tirmidzi. Ini 6 orang imam yang kitabnya dirujuk sebagai kitab utama dalam ilmu hadis. Nah, persoalannya adalah tidak semua hadis itu menjadi sunnah atau ketetapan ya. Kita telah membahas ini juga bahwa hadis itu ada 2 macam lah, yang paling gampang hadis yang sahih dan hadis yang dhaif ya, yang benar dari Nabi dan yang bukan dari Nabi. Sebetulnya banyak hadis-hadis di Indonesia ini populer padahal bukan dari Nabi, nggak pernah ngomong begitu, Nabi tidak pernah berbuat begitu, tapi populer ya. Makanya para imam tadi berusaha, terutama Bukhari dan Muslim, berusaha untuk menyaring dan membersihkan mana hadis yang memang betul sahih dan mana yang enggak. Yang sahih itu dikumpulkan dalam kitab yang terkenal yaitu Jami'us Sahih ya, kumpulan hadis sahih dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tapi memang hadis sahih bukan hanya ada di kitab Bukhari dan Muslim ya, di kitab-kitab lain juga ada, hanya saja nilai derajat kitabnya itu ya, kalau di Bukhari dan Muslim ini kurang lebih 99,5% gitu ya, itu adalah hadis yang sahih. Sementara di kitab yang lain mungkin 50-60% isinya masih ada juga. Sebab kayak Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sunan Tirmidzi itu kadang mencantumkan juga hadis yang dhaif ya, walaupun diberi keterangan bahwa hadis ini adalah dhaif gitu ya. Nah, para jamaah sekalian, minimal kita ngerti lah ya. Saya nggak berharap semuanya jadi ahli hadis ini, enggak gitu. Saya juga bukan ahli hadis, cuma paling tidak kita ngerti ya bahwa ini kan perintah kepada kita untuk mengikuti Allah dan Rasul. Dalam surah An-Nisa juga ada perintahnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa Rasul. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan menurut Allah dan Rasul gitu. Jangan kembali pada tradisi masing-masing, nanti berbeda-beda itu. Kembalikan menurut Allah dan Rasul. Nah, kembali menurut Allah dan Rasul ini berpegang pada kitabullah wa sunnatur rasuli sebagaimana yang disampaikan Nabi tadi. Nah, para jamaah sekalian ya, lalu mengapa misalnya imam madhab yang kita akui semuanya adalah ulama-ulama yang keilmuannya, kesalehannya tidak bisa kita ragukan gitu ya, lalu kenapa di antara mereka pun terjadi perbedaan? Yang pertama, kita harus paham bahwa bahkan di zaman para imam madhab ini pun hadis itu belum dibukukan secara secara konkret gitu ya, bahwa mana hadis sahih mana hadis dhaif itu sangat tergantung pada informasi yang datang ke mereka. Imam Bukhari dan yang lain itu datang setelah imam mazhab ini ya, bahkan Imam Bukhari itu berguru juga pada Imam Ahmad bin Hambal, pada Imam Syafi'i juga ya, pada imam mazhab itu ya, pada Imam Malik bin Anas juga. Mereka ketemu dan berguru, hanya saja spesialisasinya memang berbeda. Imam Bukhari ini berkelana seluruh dunia Islam ya, entah berapa ribu kilometer yang sudah beliau datangi untuk mencari sumber-sumber hadis itu dari guru-guru yang terkenal. Lalu usaha beliau yang luar biasa itu dibukukan dalam kitab hadis tadi. Sebetulnya yang dikarang oleh Imam Bukhari bukan hanya itu kitab hadisnya ya. Kita kenal misalnya Imam Bukhari itu juga ada
membukukan atau mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab Adabul Mufrad. Ini kadang-kadang dibahas juga di beberapa pengajian ya. Tapi Adabul Mufrad itu beda dengan Jami'us Shahih ya. Ini harus kita paham juga nih, yang menjadi rujukan sebetulnya Jami'us Shahih itu. Nah, apapun itu, kita sebagai umat Islam yang hidup sekarang ya, sebetulnya sudah enak, sudah nggak terlalu repot lagi untuk mencari-cari mana hadis yang sahih dan yang dhaif. Kita bahkan tinggal pergi ke toko buku atau bahkan di handphone juga bisa dicari secara online itu. Yang penting kita berusaha ya untuk tahu. Jangan kita malas dalam berusaha memahami ya. Jangan cuma modal forward WA doang. Misalnya ya, asal ada ini berseliweran lah WA yang katanya hadis padahal ternyata bukan hadis. Saya sering itu mendapat begitu juga ya, berseliweran WA yang setelah dicari nggak ada rujukannya di kitab hadis manapun ya. Ini dari mana yang model begini, tapi kita sekilas membacanya kayaknya bagus nih gitu, lalu kita forward, kita ikut menyebarkan seolah-olah itu ucapan Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengucapkan. Banyak hadis-hadis sahih yang sebenarnya Nabi tidak pernah ucapkan, tapi terkenal sekali ya. Kalau menjelang Ramadan begini, ini salah satu contoh aja ya. Salah satu contoh hadis yang mungkin sudah sangat terkenal dan mungkin banyak juga disampaikan oleh para khotib juga di mimbar ini ya. Hadis yang menyatakan bahwa Ramadan itu 10 hari pertamanya penuh dengan rahmat, 10 hari kedua maghfirah, ampunan, dan yang 10 hari ketiga itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Pernah dengar nggak hadis ini? Katanya hadis, ternyata bukan ya. Ini Nabi nggak pernah ngomong begitu ya. Nabi tidak pernah membagi menjadi 10, 3 bagian, nggak pernah ya. Kenapa? Karena menurut Rasulullah keseluruhan Ramadan ini adalah ampunan. Keseluruhan Ramadan ini adalah rahmat. Keseluruhan Ramadan ini adalah itqu minan nar ya, bisa membebaskan. Kenapa? Hadisnya yang lebih jelas, lebih sahih, Bukhari Muslim itu jelas menyebutkan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang shaum di bulan Ramadan penuh keimanan, penuh perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang udah lewat itu. Nah, Ramadan di situ tidak dibagi-bagi, keseluruhannya adalah ampunan misalnya, itu contohnya. Jadi kadang-kadang banyak ya. Waktu saya pergi ke Cina sana, saya juga pernah melihat tuh tulisan besar di beberapa masjid ya, terutama yang di daerah selatan itu, Guangzhou dan lain-lain itu ada. Hadis ini terkenal juga di Indonesia ya, misalnya utlubul ilm walau bitsin ya. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri. Ngetop nggak ini hadisnya di sini ya? Nabi nggak pernah bilang begitu Pak, Bu ya, nggak pernah Nabi bilang seperti itu. Tapi ini begitu terkenal ya, seolah-olah betul Nabi ngomong begitu. Ya, padahal enggak, Nabi nggak pernah bilang. Setelah diteliti itu hadisnya nggak sahih gitu loh. Ya, tapi kan ya tidak ada juga larangan kalau mau pergi ke negeri Cina belajar di sana, nggak ada larangan. Cuma jangan sebut itu sebagai hadis Nabi. Jangan sekala ada ancaman juga pada kita nih nanti. Ya, Rasul pernah juga dalam sebuah hadis yang sahih itu menyatakan bahwa kalau kita menyebarkan sesuatu yang kita klaim sebagai dari Rasulullah padahal bukan, siap-siapkan tempat duduknya di neraka nanti. Jadi Nabi sangat mewanti-wanti, jangan asal menyebut ini dari Nabi. Bahwa ini sebuah kebaikan ya nggak apa-apa ya. Ada lagi nih yang terkenal dulu di zaman kemerdekaan sebetulnya ya, misalnya hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu adalah bagian dari keimanan. Ini bukan hadis sama sekali. Jangankan hadisnya itu ada di kitab mana yang tapi derajatnya dhaif, di kitab hadis dhaif pun nggak ada itu ketemu ya. Itu bukan hadis sama sekali ya. Itu hanya kutipan surat kabar di Timur Tengah. Jadi kita ini kadang-kadang bahwa itu baik ya baik-baik aja, cuma jangan sebut itu sebagai hadis Nabi. Gitu kurang lebih ya. Maka persoalan memahami hadis sahih dan dhaif ini menjadi penting supaya kita
tahu mana yang betul sunnatul rasul, mana yang bukan. Sebab sunnatul rasul, ketetapan dari rasul itu hanya bisa diperoleh dari hadis yang sahih, jangan dari hadis yang dhaif, ya. Kemudian dari hadis yang sahih sekalipun tidak semua bernilai sunnah atau ketetapan, ya. Yang lalu kita sudah singgung juga nih. Hadis yang sahih itu diantaranya misalnya tentang ciri-ciri fisik Rasulullah, itu ada juga dalam Bukhari, Muslim misalnya, ya. Rasulullah itu wajahnya seperti apa, rambutnya seberapa, matanya gimana dan lain-lain, ya. Rambutnya misalnya panjang sampai sebahu, ya. Tapi selalu dirapikan, Rasul sering pakai minyak rambut dan seterusnya, itu hadisnya sahih. Tapi kan bukan menjadi ketetapan bahwa kita harus rambutnya segini, enggak, itu cuma hadis dan itu sahih, betul, ya. Itu bukan ketetapan bahwa kita harus seperti bahwa Rasulullah senang pakai baju putih atau baju hijau, sorbannya hitam, sendalnya warna kuning. Itu di hadis sahih jelas disebut. Itu pakaian kesukaan Rasulullah, ya. Dan Rasul tidak pernah pakai peci hitam begini. Rasul pakainya sorban, ya. Nah, kemudian ya, makasih Pak. Nah, tapi kemudian sekali lagi itu bukan menjadi ketetapan bahwa kita harus pakai sorban, bahwa kita harus pakai gamis seperti Rasulullah, dan tidak harus putih atau hijau, kuning kayak ente juga boleh gitu, biru kayak bapak juga nggak masalah. Ini bukan bicara soal partai, ya, bukan, ya. Nah, jadi boleh-boleh aja, ya, itu bukan ketetapan. Kalau kita anggap ketetapan, maka itu terikat buat kita bahwa kita harus seperti itu, ya. Sunan Kalijaga itu sengaja menampilkan bawaan yang berbeda dari wali yang lain gitu, ya. Kalau yang lain pakai sorban, sedang Kalijaga pakai belangkon gitu. Karena memang ingin menunjuk bukan itu ketetapan. Ini bukan ketetapan, ya. Jadi pakai sarung, pakai peci. Sarung ini di beberapa negara itu hanya dipakai oleh perempuan gitu. Jadi di Afrika, di Turki itu kalau ada laki-laki ke masjid pakai sarung diketawain. Kita kan biasa, ya, maka ya karena itu bebas-bebas aja itu sebetulnya, ya, bukan sesuatu yang menjadi ketetapan, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus juga mengerti mana yang sunnah dan mana yang hanya hadis saja, ya, tidak menjadi sunnah. Kayak makan minum, sunnahnya adalah dengan tangan kanan, tidak boleh tangan kiri dan seterusnya. Kemudian juga ada sunnah-sunnah yang berkembang, kayak misalnya adzan, ya. Di zaman Nabi hadisnya sahih, sangat sahih, bahwa Bilal itu kalau azan harus naik ke atas masjid, lalu ditutup telinganya. Ini hadisnya begitu, dimasukkan jarinya ini ke telinga, lalu kemudian beliau nengok ke kanan dan ke kiri sampai urat lehernya kelihatan. Begitu kata sahabat yang meriwayatkan ini. Sekarang kita, tadi saya lihat nggak ada yang naik ke atas genteng, ya. Cukup di sini saja adzannya, ya. Yang di atas genteng itu speakernya, ya, karena tujuannya adzan itu memang untuk memanggil orang supaya kedengaran di mana-mana. Jadi yang menjadi sunnah adalah adzannya, yang menjadi sunnah adalah bacaan adzannya itu, lafaz adzannya itu. Yang menjadi sunnah pemakaian adzan untuk memanggil orang sholat, itu yang menjadi sunnah. Perkara muadzinnya di sini atau di sono atau di dalam kamar situ ngumpet nggak ada masalah, ya. Lalu dia adzan pakai mikrofon. Kalau di depan mikrofon yang itu nggak usah tengok kiri kanan, malah nanti ya cukup di mikrofonnya aja, ya. Toh speakernya sudah 4 penjuru di atas gitu, ya. Jadi adzannya sunnah, di mana posisi muadzin itu bukan sunnah, bukan ketetapan gitu, ya. Kita harus paham ini. Rasulullah berhaji dari Madinah ke Mekah. Pergi ke Mekahnya itu adalah sunnah, ketetapan dalam haji. Bahwa Rasulullah dulu naik unta itu bukan sunnah, bukan ketetapan. Jadi kalau kita naik haji, ya tidak perlu harus naik unta 9 hari 9 malam, ya. Naik Honda juga naik bis juga boleh gitu, ya. Naik pesawat pun nggak ada masalah, ya. Karena bukan sunnah itu tentang naik untanya, ya. Kita harus bisa memahami mana yang sunnah, mana yang hadis saja, ya. Kita tahu yang ketetapan itu yang ini gitu. Nah, maka disinilah kadang muncul beberapa perbedaan, ya, tentang pemahaman tentang ibadah misalnya, atau tentang muamalah dan lain-lain. Nah,
saya ingin kembali dulu kepada sering terjadi perbedaan tentang penetapan awal Ramadan ya, dan Idul Fitri dan Idul Adha juga biasanya ya. Lalu kemudian kita kadang bingung, ini 11 apa 12 ini kita mulai misalnya ya. Ya mau 11 mau 12, kalau saya menyampaikan di sini, tolong kalau kita mengikuti sesuatu itu kita paham kenapa kita mengikuti yang itu gitu misalnya, paham kenapa kita mengikuti yang satu lagi misalnya, atau yang apapun yang kita, jangan kemudian kita mengikut tanpa paham juga ya. Ini yang penting ya, sebab kita sebagai umat Islam disuruh untuk menggunakan ilmu dalam beramal. Nanti ketika kita dihisab oleh Allah di hari akhir, kita dipanggil satu-satu, dan kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Jangankan orang lain, suami istri saja tidak bisa saling tolong menolong, tidak bisa bela membela, nggak bisa ya, masing-masing bertanggung jawab. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu? Nanti ditanya, kita akan menjawab apa gitu ya. Nah kalau kita jawab saya ikutan, nggak bisa, kenapa kamu ikut dia misalnya, itu akan ditanya nanti ya. Jadi kita harus memiliki ilmu ya, sedikit-sedikit lah, walaupun nggak harus jadi ahli, tapi paling nggak kita tidak bodoh-bodoh amat gitu ya dalam perkara agama. Ini perkara yang penting, perkara yang bakal kita semua mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mengenai perbedaan ini saya ingin menjelaskan ya. Sebetulnya sudah lama ini perbedaan ini ya, dan sudah cukup panjang, bahkan sebelum negeri ini berdiri sudah terjadi juga perbedaan-perbedaan seperti ini. Apa sebabnya? Sebabnya kalau kita lihat di yang sekarang ini, yang kekinian, ini bukan soal organisasi Muhammadiyah, NU, bukan soal itulah, itu kesampingkan dulu itu ya. Sebab kalau nanti saya gambarkan di kalangan NU sendiri, saya lihat di Jawa Timur misalnya terjadi juga perbedaan di kalangan mereka sendiri ya, dalam persoalan penentuan awal Ramadan maupun awal Syawal atau Idul Fitri itu nanti ya. Nah, bagaimana sebetulnya persoalannya? Gini, ada dua pemahaman tentang penentuan awal Ramadan ini. Satu menggunakan metode ru'yat. Ru'yat itu ro'a yara'u artinya melihat. Jadi mereka menggunakan metode melihat langsung. Yang kedua metode hisab. Hisab ini artinya perhitungan. Hasaba yuhasabu itu artinya menghitung. Ilmu hisab, kalau di pelajaran saya lihat pelajaran anak saya dulu, ilmu hisab itu artinya matematik sebetulnya ya, ilmu hitung ya. Nah, oke. Apa yang di ru'yat, apa yang dihisab? Oke ya, saya ingin kembali memulai satu-satu. Pertama, kita harus paham dua-duanya dulu lah supaya kita kemudian dapat gambaran. Ru'yat, metode melihat ini apa dasarnya sehingga memilih metode ru'yat misalnya. Saya bertemu dengan banyak ulama dan kemudian saya bertanya juga pada mereka, dan kemudian penjelasannya agak menarik sebetulnya, karena di beberapa dalil yang mereka pakai baik yang ru'yat maupun hisab ternyata dalilnya sama, itu juga ya. Saya ambil contoh satu tentang apa dasarnya. Pertama dari Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat ke-185. 183 kan tentang puasa ya, tentang saum ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183-nya, 184 ayyaman ma'dudat dan seterusnya. 185-nya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini penggalan ayatnya panjang, penggalan berikutnya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Artinya, siapa yang telah menyaksikan bulan maka hendaklah dia berpuasa. Ya. Siapa yang sudah menyaksikan bulan maka hendaklah dia berpuasa. Ini satu. Jadi menurut yang metode ru'yat, dalil pertama ayat Quran, yaitu memerintahkan kalau sudah melihat bulan maka puasa. Dalil yang kedua ada dalam hadis Nabi yang sahih juga, Bukhari Muslim pun ya. Rasul bersabda, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan meru'yatnya, yang di sini hilal maksudnya bulan, nanti kita jelaskan. Dan iftarlah, iftar itu mengakhiri puasa dengan artinya berlebaran ya. Berlebaranlah. Idul Fitri itu kan Idul Fitr. Fitr itu
makan minum ya, berbuka. Maka jadi Idul Fitri itu artinya nanti kita bahas lagi deh. Idul Fitri itu hari raya makan-makan sebetulnya. Hari raya makan-makan. Fitr itu artinya iftar. Iftar itu berbuka puasa. Jadi sumu li ru'yatihi, puasalah kalian dengan meru'yatnya, dan berlebaranlah kalian dengan meru'yatnya. Ini hadisnya sahih, sangat sahih ya. Sehingga ini menjadi dalil yang kedua. Redaksinya ada berbeda sedikit ya, tapi maknanya sama. Kemudian Rasulullah juga dalam banyak hadis yang lainnya juga sahih ya, memerintahkan sahabat untuk meru'yat apakah sudah ada hilal atau belum ya. Dan kemudian sahabat itu akan kembali dan melaporkan, saya sudah melihatnya ya Rasulullah. Maka Rasul memutuskan misalnya besok kita puasa. Kalau saya belum melihatnya Rasulullah, maka Rasul putuskan lusa baru kita puasa, dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi hadisnya jelas bahwa Rasulullah memerintahkan ru'yat dan mencontohkan untuk memulai Ramadan dan Idul Fitri dengan meru'yat ya. Sehingga tradisi ini kemudian kita lihat ya, sebentar lagi kita lihat orang di mana-mana kemudian seluruh Indonesia ini ada sekitar, kalau sekarang 60 lebih tempat memantau melakukan ru'yatul hilal itu ya. Nah, ru'yat itu diterjemahkan atau diartikan sebagai melihat. Ro'a ya ro'u artinya melihat. Nah, kemudian apa yang dilihat ini ya, ini yang kita pahami dulu bersama ya. Yang dilihat itu adalah al-hilal ya, al-hilal. Al-hilal itu bulan sabit pertama. Nah, sebelum saya masuk ke yang metode hisab, saya ingin menjelaskan dulu persamaan keduanya ya. Jadi yang metode ru'yat ada persamaannya dan mereka sepakat tentang beberapa hal. Tapi walaupun ada perbedaannya juga. Nah, apa yang disepakati oleh kedua metode ini? Yang pertama, bahwa menetapkan hitungan tahun dan bulan itu harus berdasarkan peredaran bulan. Ini disepakati ya. Dua-duanya sama karena perintahnya dalam Al-Quran juga begitu, dan Rasulullah mencontohkan begitu juga menurut peredaran bulan. Kenapa? Karena kalender yang kita lihat yang Masehi itu ya, sekarang bulan apa? Maret misalnya, Maret, April, itu bukan berdasarkan peredaran bulan, tapi berdasarkan peredaran matahari ya. Itu bukan kalender dari Islam sebetulnya, itu kalender dari Barat ya, Gregorian dan lain-lain, itu yang kemudian berdasarkan peredaran matahari, bukan berdasarkan peredaran bulan. Sementara Islam memerintahkan menghitung bulan dengan peredaran bulan, bukan dengan peredaran matahari. Kalau peredaran matahari itu tahunan memang ya, satu kali bumi ini berevolusi mengelilingi matahari. Kalau peredaran bulan ya bulan yang mengelilingi bumi. Nah, keduanya bersepakat, hisab maupun ru'yat ini bersepakat bahwa bulan itu satu kali beredar mengelilingi bumi ini 29 setengah hari. 29 setengah hari. Dan ini dikonfirmasi oleh ilmu astronomi modern bahwa memang betul bulan itu satu kali beredar ini mengelilingi bumi 29 setengah hari. Setengahnya ini yang jadi persoalan gitu ya. Kemudian kadang dibulatkan ke bawah menjadi 29, kadang dibulatkan ke atas menjadi 30 gitu ya. Yang dimaksud peredaran bulan itu apa? Dalam surat Yasin dan lain-lain juga disebut itu tentang peredaran bulan ya. Jadi bulan itu Bapak Ibu sekalian, kadang ada, kadang nggak ada di langit ya. Ketika nggak ada sama sekali, kan bulan itu hanya memantulkan cahaya ya. Dalam surah Yunus ayat 5 juga disebut begitu. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Allah menjadikan matahari itu bersinar, memiliki sinarnya sendiri, dan bulan itu hanya memantulkan. Karena hanya memantulkan, kadang terkena matahari lalu dipantulkan, kadang tidak terkena. Kenapa tidak terkena? Terhalang oleh bayangan bumi. Jadi nggak kena sinar matahari. Ketika nggak kena sinar matahari itu kita lihat di langit nggak ada bulan. Inilah yang disebut dengan bulan mati kalau istilahnya itu. Ketika nggak ada bulan ini, maka inilah akhir dari bulan. Lalu kemudian periode bulan baru berikutnya dimulai ketika
sinar matahari pertama kali mengenai permukaan bulan. Ya, itulah bulan sabit pertama yang kita lihat di langit, pertanda bulan baru sudah masuk. Ini disepakati oleh metode ru'yat maupun metode hisab. Iya memang begitu. Jadi perhitungannya itu didasarkan kapan bulan baru itu muncul. Jadi kalau dalam perhitungan kalender Qamariyah yang berdasarkan bulan itu, bulan mati itu di akhir-akhir bulan ya, tidak kelihatan lagi. Maka di tanggal 29 akhir bulan itu dilihat apakah sudah ada hilal atau belum. Hilal itulah yang ditunggu-tunggu itu, yang dilihat-lihat itu ya. Jadi kita paham dulu pengertiannya hilal. Sebab dalam bahasa Arab sabit itu disebut hilal. Nanti tambah lama tambah besar itu bulan sabitnya. Tambah banyak yang kena cahaya kan. Akhirnya jadi separuh bulan itu. Lalu bertambah lagi sampai akhirnya tanggal 15 itu bulannya. Atau 13, 14, 15 itu bulannya penuh. Inilah yang kita sebut dengan bulan purnama. Bahasa Arabnya itu adalah, ada yang tahu purnama? Al-Badr ya, Al-Badru ya. Kan kita sering tuh tola'al badru alaina. Itu badr itu artinya bulan purnama. Telah tiba pada kami bulan purnama. Itu kan sering didendangkan ya. Jadi kalau yang masih sabit disebut al-hilal, kalau yang sudah penuh itu disebut al-badr ya. Nah, nanti tambah lama dia mulai berkurang lagi sampai akhirnya jadi sabit yang kalau tadi sabitnya sebelah sini, sekarang sabitnya ke sini. Sampai akhirnya hilang. Lalu muncul lagi sabit pertama di sini. Nah, itulah peredaran bulan ya selama 1 bulan itu 29 hari itu akan begitu ya. Yang dilihat ini adalah apakah tanggal 29 itu telah muncul hilal yang baru ya. Dan satu nih ya, yang ini dua-duanya disepakati metode ru'yat dan hisab. Lalu satu lagi yang kita sering nggak paham juga ini ya, bahwa dalam Islam hari itu dimulai dari maghrib. Bukan dari jam 00.00 kayak orang sono ya. Bukan ya. Kalau yang orang sono kan kalau mau tahun baru gitu 3, 2, 1 pas jam 00 itu ngawur ya. Dalam Islam hari itu dimulai dari maghrib. Begitu maghrib berganti tanggal. Begitu maghrib berganti tanggal. Maka kalau besok tanggal 1 Ramadan, malam ini kita udah tarawih. Betul gak? Karena udah tanggal 1. Kalau besok Idul Fitri, malam ini udah nggak tarawih. Di sini begitu kan? Iya, begitu. Karena tanggal 1 itu belum lagi kalau akikah, Bu, ya, ngitungnya kapan akikahnya ini juga harus jelas ini. Jadi anaknya lahirnya hari apa? Hari Selasa katanya. Terus akikahnya kapan? Kalau hari Selasa berarti 7 harinya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hari Selasa lagi dong baru akikah. Tar dulu saya tanya, Selasanya jam berapa? Nah, gitu ya. Kalau Selasanya sebelum maghrib, hari Selasa itu dihitung sebagai hari pertama. Jadi ngitungnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin hari ketujuhnya untuk akikah. Tapi kalau Selasanya habis maghrib, itu sudah hari Rabu. Maka ngitungnya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Selasa baru akikah gitu ya. Kita kadang-kadang lupa bahwa hari itu dimulai dari maghrib. Ya, jadi sekarang paham ya, hari itu dihitung dari maghrib. Dalam semua hal Islam menggunakan perhitungan perpindahan hari itu maghrib. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ya, ini menjadi penting juga. Dua-dua ini disepakati nih bahwa tanggal 29 itu perlu dilihat. Apakah hilalnya yang tadi bulan sabit pertama yang muncul, jilatan matahari pertama ke permukaan bulan itu, apakah munculnya sebelum maghrib atau setelah maghrib? Kalau sebelum maghrib, maka maghribnya sudah tanggal 1, berarti sudah ada bulan baru nih, maghribnya tanggal 1. Tapi kalau setelah maghrib baru ada hilal itu, maghrib tadi belum tanggal 1, maka menjadi tanggal 30. Ini kan tanggal 29 misalnya nih, maka begitu maghrib jatuhnya jadi tanggal 1 atau tanggal 30. Itu bergantung pada kapan hilalnya terjadi. Nah, inilah yang dipantau, yang dilihat itu ya. Kalau terjadinya sebelum maghrib, habis maghrib itu menjadi tanggal 1. Tapi kalau terjadinya setelah maghrib,
maka maghrib tadi belum tanggal 1, menjadi tanggal 30. Kira-kira paham sampai sini? Oke, saya lanjutkan ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Nah, perbedaan di antara ru'yat dan hisab itu terletak pada bagaimana mengetahui hilal itu terjadinya sebelum maghrib atau setelah maghrib. Itu persoalannya. Karena begini Bapak Ibu ya, kejadian hilal itu serentak terjadi di seluruh dunia. Ya karena bulannya cuma satu, mataharinya juga cuma satu ya. Begitu terjadi jilatan pertama matahari di permukaan bulan, itu kejadiannya bareng. Sementara di seluruh permukaan bumi terjadi perbedaan jam. Ya apa enggak? Bisa enggak kita sholat berjamaah dengan Masjidil Haram? Nggak bisa. Kita di sini subuh jam 5 misalnya, atau setengah 5 lewat seperempat. Di Madinah atau di Mekah itu 4 jam lebih awal, 4 jam lah, 4 jam berarti di sana masih jam 1 malam misalnya. Sini jam 5, sana jam 1 malam. Ya di sana belum subuh, ya. Saya ntar aja Ustadz salatnya berjamaah dengan Masjidil Haram katanya. Waduh, bagaimana ceritanya tuh saya bilangnya? Gak mungkin ya. Gampang Ustadz. TV saya ada channel Masjidil Haram live katanya. Jadi ke Masjidil Haram udah komat baru saya sholat. Waduh, ente terlambat 4 jam. Mana bisa begitu ya? Atau tempat-tempat yang lain terserah. Cuma yang jelas nggak bisa. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, karena kejadian hilal tadi 1 kali serentak, sementara perbedaan jam ini terjadi. Nah, disitulah kemudian antar wilayah itu bisa terjadi perbedaan tanggal 1 awal bulannya, Ramadan maupun Syawal ya. Nah, ini persoalannya ya. Adapun perbedaan ru'yat dan hisab tadi bukan karena soal perbedaan wilayahnya, tapi soal metodenya. Kalau yang menggunakan ru'yat, mereka memegang dalil-dalil tadi dan menyebutkan bahwa inilah metodenya, melihat langsung dengan mata pada saat kejadian, yaitu maghrib tanggal 29. Mereka melihat langsung, sebagaimana dulu Nabi juga menyuruh para sahabat untuk melihat langsung ya, apakah sudah ada hilal atau belum. Inilah metode ru'yat ya, yang dalilnya sangat jelas. Lalu bagaimana metode hisab? Metode hisab tidak menggunakan metode melihat langsung, tapi menggunakan perhitungan. Al-hisab itu perhitungan. Sekarang kita lihat apa dalilnya sehingga orang-orang menggunakan metode hisab ini berpatokan pada itu ya. Kalau yang tadi ru'yat kita udah paham. Oke, yang hisab itu begini. Apa dalilnya menggunakan ilmu hisab? Ada 2 ayat Quran yang sering dikutip. Yang pertama adalah surat Yunus tadi yang saya sebut, surat Yunus surah ke-10 ayat ke-5. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinin wal hisab. Ayat yang semacam ini bukan hanya satu, ada beberapa ya, di surat Al-Isra juga ada. Tapi yang dikutip yang mudah adalah yang ini. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan hanya memantulkan cahaya, wa qaddarahu manazila, dan dia juga yang menetapkan peredarannya. Ya, termasuk peredaran matahari dan bulan. Lita'lamu 'adadas sinin wal hisab, agar kalian bisa mengetahui atau menguasai bagaimana cara menghitung tahun dan bagaimana ilmu hisab. Jadi perintah untuk menguasai ilmu hisab itu ada dalam Quran. Surat Yunus ayat 5 dan beberapa ayat lain termasuk tadi Al-Isra misalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dalil pertama. Kalau disebut hisab nggak ada di Quran, ada, dan itu ada perintahnya. Memang Allah menjadikan matahari dan bulan supaya kita menguasai ilmu hisab dan tahu bagaimana caranya menghitung tahun. Satu. Yang kedua, dalil yang digunakan juga ayat yang sama, surah Al-Baqarah ayat 185 tadi. Lah, kok bisa ya? Sama. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa orang yang, nah di sini terjadinya perbedaan. Syahida minkumus syahra itu tidak diterjemahkan sebagai menyaksikan bulan sebagaimana yang ru'yat tadi. Kenapa? Pertama alasannya, syahida yashhadu itu bukan melihat langsung. Karena kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apakah kita melihat langsung Allah? Melihat nggak? Ente melihat Allah nggak?
Allah itu al-ghaib, tidak bisa dijangkau dengan. Nabi Musa alaihissalam pernah, dari Quran diceritakan itu bagaimana Nabi Musa pernah berdoa, ya Allah saya pengen dong melihat engkau secara langsung katanya. Allah bilang nggak bisa ya Musa ya. Tapi untuk meyakinkan ya Allah, akhirnya ya kamu pergi deh ke bukit itu. Kalau kemudian kau bisa bertahan di bukit itu, kau bisa melihat aku. Ternyata baru cahayanya saja bukit itu meledak dan Nabi Musa terlempar ya, sampai pingsan. Setelah sadar Nabi Musa minta ampun pada Allah, nggak lagi deh minta yang begitu ya, emang nggak bisa ya. Jadi kita bersyahadat Allah dan bersyahadat Nabi Muhammad Rasulullah tidak dengan melihat langsung. Ada yang pernah lihat Nabi Muhammad? Nggak ada. Jadi syahidah yashhadu itu memahami ya, dalam surah Ali Imran ya, ayat 18, surah ketiga ayat 18 juga disebut demikian arti syahadat ini. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilm qa'iman bil qist. Telah bersyahadat Allah tidak ada Tuhan selain Dia, telah bersyahadat juga para malaikat, telah bersyahadat juga orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, jadi yang bersyahadat itu orang-orang yang memiliki ilmu. Bersyahadat itu dengan ilmu, dengan pemahaman. Makanya di majelis ini saya membahas tentang syahadat ya. Apa itu syahadat? La ilaha illallah, apa itu Muhammadan Rasulullah. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang mengetahui dengan ilmu. Begitu terjemahan yang menggunakan metode hisab. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang mengetahui dengan pemahaman asyahra, bulan. Nah, ini juga jadi persoalan. Bulan yang dimaksud di ayat itu bukanlah bulan yang di langit. Karena bulan yang di langit itu bahasa Arabnya adalah al-qamar. Ya, ada yang namanya Pak Komar di sini. Yang mana, Bapak? Pantas wajahnya kayak bulan. Wah, ada. Ya. Itu al-qamar itu artinya bulan yang di langit. Asyams itu matahari yang di langit itu, ya. Tapi di ayat ini digunakan kata asyahru. Asyahru itu perhitungan bulan, seperti di awal ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan. Sayangnya bahasa Indonesia ini terbatas. Dua-duanya diterjemahin bulan. Kalau bahasa Inggris yang di langit itu moon. Yang perhitungan itu month, M-O-N-T-H, month ya. Jadi Januari, Februari itu month, bukan moon, bukan yang di langit gitu ya. Ayat ini tidak berbicara soal bulan yang di langit. Ayat ini berbicara siapa yang mengetahui telah masuk perhitungan bulan. Ya, faman syahida minkumus syahra. Asy-syahr itu adalah perhitungan itu. Muharram, Safar, itu yang asyahru. Ramadan, Syawal itu asyahru, bukan yang di langit. Kalau di langit itu al-qamar, kalau sabit al-hilal, kalau bulan purnama namanya al-badr. Paham ini ya perbedaannya. Nah, jadi yang menggunakan metode hisab menggunakan terjemahnya itu bukan begitu ya, bahwa faman syahida minkumus syahra itu barang siapa yang telah memahami dengan ilmunya bahwa telah masuk perhitungan bulan Ramadan, falyasumhu, hendaklah mereka berpuasa. Yang ketiga, dalilnya sama seperti yang dipakai oleh orang yang ru'yat juga ya. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan ru'yat, berhari rayalah kalian dengan ru'yat. Loh, kenapa dalilnya itu kan ru'yat? Nah, mereka menggunakan pemahaman ru'yat ini. Ru'yat, ro'a ya ro'u dalam bahasa Arab, akar katanya itu ro'a ya ro'u itu artinya bukan hanya melihat dengan mata. Ya. Bukan hanya melihat dengan, memang melihat dengan mata betul ru'yat itu, tetapi arti ru'yat itu sendiri sebagaimana yang digunakan dalam Quran tidak selalu melihat dengan mata. Artinya bisa apa? Ada beberapa. Kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, Lisanul Arab dan yang lain-lain itu sebetulnya memang dijelaskan juga di kamus itu bahwa ru'yat itu bukan hanya dengan mata, tetapi ada tiga. Pertama, ru'yat bil ain, melihat dengan mata. Kedua, ru'yat bil akal, ru'yat dengan logika. Quran menggunakan ini, misalnya begini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau meru'yat orang-orang yang mendustakan atau menolak agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mereka yang menghardik anak yatim.
wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak mengorganisir orang untuk memberi makan orang miskin. Quran memerintahkan melihat atau meruyat itu dengan logika, dengan akal. Tahu nggak siapa yang disebut menolak agama itu? Mereka juga sholat, tetapi fawailul lil musallin, masuk neraka mereka walaupun sholat. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengurus anak yatim, mereka tidak mau memberi makan orang miskin. Ini logika akal. Maka kita lihat, jangan-jangan bajunya sama dengan kita, tinggalnya di sekitar kita, tapi sesungguhnya Quran menyebut mereka sebagai para penolak agama. Yukadzibu biddin, mereka itu menolak agama, menolak Islam maksudnya. Nah, ini menggunakan akal, ya, bahwa yang mana yang dimaksud orang-orang seperti ini. Ro'a yara'u tidak hanya, tapi kan melihat orangnya juga iya dengan mata, tapi dengan logika juga. Kan nggak bisa cuma ngelihat satu orang dua orang kayaknya ini yang dimaksud, nggak bisa. Tapi menggunakan kriteria, ya, akal dan logikanya. Ini ru'yat kedua, ya, dengan akal, bukan hanya bil ain tapi juga bil akal. Yang ketiga ru'yat bil ilm, ru'yat dengan ilmu. Contohnya apa? Dalam juz amma aja deh yang saya kutipkan ini, ya. Surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, tidakkah engkau meru'yat? Nah, itu ro'aya ra'u yang dipakai. Tidakkah engkau meru'yat apa yang Tuhanmu lakukan terhadap pasukan gajah itu? Saya tanya dulu, Bu, ini kejadiannya kapan? Tentang pasukan gajah ini kejadiannya kapan? Kapan? Tahu nggak? Hah? Pada saat Rasulullah lahir, sehingga disebut itu kelahirannya di tahun gajah. Kan kita udah hafal ini, ya. Kenapa disebut tahun gajah, Bu? Karena terjadi perang ketika Abraha menyerbu Mekah dengan pasukan gajah. Ini yang dimaksud oleh ayat itu. Tahu nggak kalian apa yang Tuhanmu lakukan terhadap pasukan gajah itu? Ya, kemudian tarmihim bihijaratin min sijil dan seterusnya. Saya cuma ingin menyatakan bahwa ro'a yara'u yang digunakan di ayat ini menggunakan ilmu, ilmunya namanya ilmu sejarah. Ya enggak? Kita tidak pernah melihat langsung. Quran tidak pernah menyuruh kita untuk melihat langsung itu dengan mata, karena nggak mungkin, ya. Rasul aja nggak lihat tuh baru lahir, ya. Nggak mungkin, ya. Jadi Quran mengindikasikan penggunaan kata ru'yat ini dengan ilmu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, dan banyak ayat-ayat lain yang sejenis seperti itu. Nah, bahkan kemudian kita tahu juga di juz amma lagi nih, ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Jangan begitu, kalau kalian memiliki ilmul yaqin, ilmu pasti gitu, ya. Latarawunnal jahim, kalian akan mampu meru'yat jahannam. Latarawunnal jahim, kalian akan meru'yat neraka jahim itu. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Nanti, naudzubillah tsumma naudzubillah, kalau kalian ke sana, nah, kalian akan melihatnya dengan mata kepala. Jadi Quran menggunakan ro'a yaro ini dengan satu dengan ilmu yakin, satu dengan ainul yakin. Dua-duanya disebut dalam Al-Quran dengan kata ru'yat. Jadi menurut yang menggunakan metode hisab, hisab itu ilmu yakin. Ilmu yakin itu ru'yat juga, tidak melanggar apa yang Rasulullah perintahkan, sumu li ru'yatihi. Hanya saja ru'yatnya tidak lagi pakai mata, tapi pakai ilmu yang disebut dengan ilmu hisab. Oke, itu yang berikutnya. Nah, lalu dibantah. Tapi kan Rasul tidak menggunakan ilmu hisab, ya enggak? Rasul kan ru'yat bil ain, bukan ru'yat bil ilm. Iya, karena ada hadis lain yang menyebutkan, dan hadis ini sahih. Rasul menyatakan, kami ini qaumun ummiyun, kaum yang masih ummi. Ummi itu buta huruf. Kami belum bisa baca tulis dan belum bisa ilmu hisab. Hadisnya agak panjang, ya. Kami ini la nuhsib wala nuktub, belum bisa ilmu hisab, belum bisa baca tulis. Asyahru hakadha wa hakadha. Tapi Rasul mengindikasikan dalam hadis itu. Jadi gini, hadisnya lengkapnya. Kami kaum yang masih buta huruf.
belum pandai baca tulis maupun ilmu perhitungan. Akan tetapi kata Nabi, bulan itu kalau enggak 29, kalau enggak 30. Jadi 1400 tahun yang lalu ketika ilmu hisab juga belum lahir bahkan, Nabi telah menetapkan bulan itu kalau enggak 29, 30. Kenapa? Untuk membedakan dari perhitungan yang lain, yang bulan itu ada yang 28, ada yang sampai 31. Ya apa enggak? Rasul membantah itu, nggak ada bulan sampai 31, nggak ada ya. 30. Kalau turun pun 29, bukan sampai 28. Kemarin kita Februari 29 ya. 4 tahun sekali. Kan kasihan yang lahir tanggal 29 Februari ya. Nambah umurnya awet muda berarti. Enggak begitu ya. Kalau dalam perhitungan Islam nggak ada ya. 29 atau 30. Jadi Nabi memang menyatakan di zamannya Nabi dan para sahabat belum menguasai baca tulis, belum menguasai ilmu hisab. Ya, memang ilmu hisab berkembang belakangan seiring dengan berkembangnya ilmu matematika, ilmu astronomi dan lain-lain. Sehingga Quran menggunakan kata al-hisab, bukan ilmu nujum, ilmu bintang, bukan ilmu falak, bukan, tetapi ilmu hisab ya. Karena hisab ini sebetulnya adalah perhitungan matematika. Ini bukan ilmu kira-kira. Ini bukan ilmu hitung-hitungan. Ini adalah, kalau di kampus saya di ITB dulu ada jurusannya, ada fakultasnya, ada jurusannya itu astronomi namanya ya. Dan itu ada laboratoriumnya. Jadi ini bukan ilmu abal-abal. Ini adalah ilmu yang seluruh dunia baik yang muslim maupun yang enggak muslim pun sebetulnya mengakui bahwa ini adalah ilmu yang pasti. Ya, oke, waktunya udah mau habis ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin menjelaskan saja bahwa dengan ilmu hisab itu sesungguhnya jangankan perhitungan 1 Ramadan kapan, 1 Syawal kapan untuk tahun ini. Gerhana matahari terjadi kapan 300 tahun lagi pun sudah dengan akurat bisa ditetapkan dari sekarang. Kapan terjadinya. Oke? Sehingga ini bukan ilmu kira-kira ya. Terakhir ya, ada yang membantah tentang ilmu hisab dengan menyatakan, tapi Ustadz, ini kan masalah ibadah. Kalau ibadah itu kan harus sesuai dengan contoh dari Nabi. Kalau Nabi melakukannya begitu, kita harus melakukannya begitu juga. Bukan soal ini ilmunya bagus atau jelek, bukan. Baik, saya bilang, sesungguhnya Bapak Ibu kita telah menggunakan ilmu hisab ini setiap hari. Saya tanya tadi, muadzin tadi adzan, kenapa adzan jam segitu? Jadwal waktu sholat yang kita lihat, kalender, bahkan jam dinding ini juga sebetulnya itu ilmu hisab. Di zaman Nabi dulu, orang tidak berpuasa dengan melihat jam, ya nggak ada jam dulu. Tapi pakai tongkat. Dilihat, zuhur itu kalau tongkat ini bayangannya sedikit melewati tongkat ini, itu udah masuk waktu zuhur. Asar itu ketika bayangannya itu sepanjang tongkat ini, itu masuk waktu asar. Maghrib adalah ketika bayangannya itu 2 kali tongkat ini, itu udah waktu maghrib. Kita sekarang nggak pakai tongkat, ya. Kita dengan enteng saja, subuh masuk, Ustadz, udah waktunya syuruk misalnya. Itu ilmu hisab, ya. Kita tidak pernah menggunakan ilmu yang seperti dilakukan di zaman Rasul dulu. Karena apa? Itu bukan masalah. Itu bukan suatu yang melanggar ketentuan Rasul, ya apa enggak? Tapi saya heran begitu masuk Ramadan tiba-tiba kita jadi ribut. Kalender itu kita pakai tiap hari untuk menentukan semua bulan. Tapi tiba-tiba ketika Ramadan kita mau lihat langsung, ya. Dan ada kelemahan ru'yat ini, yaitu bahwa kalau di Timur Tengah, di Mekah, Madinah itu cuacanya cenderung kering, ya, dan mudah melihat hilal dengan mata. Di sini di Indonesia, waduh ya, mendung dikit nggak kelihatan itu, ya. Mendung dikit ketutup awan sehingga kita sulit untuk melihat dengan jelas. Akhirnya dibantu pakai teropong. Dulu di zaman Presiden Habibie menjadi menteri Menristek kalau saya nggak salah, diusulkan menggunakan teropong modern yang disertai dengan olah citra secara digital untuk bisa mengetahui dengan benar apakah bulan sudah ada apa belum hilalnya itu. Tapi itu ditolak. Alasannya Nabi dulu nggak pakai teropong. Ya iyalah Nabi nggak pakai teropong karena memang belum ada gitu ya. Nah maka Bapak Ibu sekalian, kalau saya pribadi cenderung menggunakan ilmu hisab kali ini jauh lebih akurat ketimbang ilmu ru'yat. Apa yang terjadi di negeri kita?
pemerintah menyebar di katakanlah 100 titik ru'yat di seluruh Indonesia, katakanlah begitu ya. Lalu nanti dipantau berapa yang melihat, berapa yang nggak melihat. Ini macam kayak pemilu jadinya. Kalau yang melihat lebih banyak, oke, sudah ada katanya. Kalau yang lebih banyak nggak melihat, berarti belum katanya. Itu begitu sidang isbat itu. Saya pernah datang juga ke sidang isbat itu. Jadi kalau menurut saya agak aneh. Kalau 50-50 gimana? Apa 50 lebih 1 kayak? Kalau 50-50 katanya baru kita pakai ilmu hisab. Wah, ini kebalik ya. Jadi kalau menurut saya hisab itu jauh lebih akurat. Kita nggak perlu repot-repot, nggak perlu buang dana besar-besaran buat sidang isbat, ru'yah dan lain-lain. Karena setiap hari udah kita pakai dan kita nggak pernah mempertanyakan itu. Kenapa tiba-tiba ketika Ramadan dan Idul Fitri tiba-tiba semua kita pertanyakan lagi. Nah, jadi ini mudah-mudahan menjadi tambahan ya. Nggak bisa kita selesaikan karena waktunya udah habis ya. Saya buka pertanyaan ya sedikit ya sebelum saya akhiri. Silakan. Ya Pak. Ru'yat sendiri itu. Ya. Sebenarnya udah lihat, tapi ini sekarang kesepakatan ASEAN itu 4 derajat gitu. Jadi udah lihat ya, nongol buntutnya kecil gitu. Ya. Tapi itu kesepakatan kalau belum 4 derajat ya digenepi 30. Ya. Yang Bapak tanya adalah? Yang saya tanyain itu kenapa harus 4 derajat? Cakep pertanyaannya. Ya, betul Pak. Jadi gini, kejadian 4 derajat, dulu bukan 4 Pak, 2 derajat, itu baru di akhir 90-99 ya, 98-90. Kita dulu Pak, saya jawab dulu ini ya. Saya kebetulan mengikuti benar dan saya kenal benar siapa orang-orangnya yang bertanggung jawab dengan soal ini ya. Dulu nggak dikenal Pak istilah begitu. Dulu cuma dikenalnya ru'yat atau hisab, perhitungan, astronomi atau melihat langsung, itu doang. Manalah kita bisa ngelihat ini, kita kedip-kedip ini setengah derajat, nggak bisa Pak pakai mata menentukan itu berapa derajat, nggak bisa ya. Yang tahu itu berapa derajat itu pakai perhitungan, betul nggak? Emang Bapak bisa ngelihat pakai mata gini lalu tahu itu berapa derajat? Nggak mungkin ya. Maka Bapak ya saya sampaikan ada upaya mempertemukan dua pemahaman ini. Itu asal muasalnya. Ya, lalu lahirlah metode ketiga yang disebut dengan imkanur ru'yat itu. Ya, imkanur ru'yat ini dipelopori dari kampus saya juga dari ITB sebetulnya ya. Itu bahwa coba digabungkan katanya. Karena orang-orang ITB ini kan ahli hisab semua, astronomi semua, sehingga mereka menyatakan kita coba gabungkan. Jadi mereka menghitung tetapi dengan kriteria bisa dilihat mata. Maka lahirlah awalnya itu 2 derajat Pak. Disepakati lalu musyawarah. Oke, kita bilang hilal itu sudah wujud. Kalau secara perhitungan itu 2 derajat. Pertanyaan kayak Bapak, kenapa 2 derajat? Ternyata alasannya ini kurang lebih kriteria minimal yang bisa dilihat pakai mata. Awalnya disepakati 2 derajat. Lalu berjalan berapa tahun, 2000 sekian itu, akhirnya kemudian dibilang bahwa kayaknya 2 derajat banyak yang belum bisa lihat deh. Naikin lagi deh, jadi 3 derajat. Sekarang mungkin udah berapa, 4 derajat. Saya bilang ini malah kacau kalau seperti ini. Ya. Hisab bukan, ru'yat juga bukan. Kalau mau ru'yat aja langsung, bener nggak udah kelihatan, clear. Mau terhalang awan kayak, mau nggak kelihatan pakai mata kayak, ya ru'yat aja. Tapi ini enggak, ru'yat bukan, hisab juga. Kalau hisab asal sudah ada, ya sudah ada. Mau setengah derajat, mau 1 derajat, wujud itu artinya wajib ada, mustahil nggak ada. Jadi walaupun udah 1 derajat itu sudah wujud gitu loh. Nah, tahun ini sesungguhnya semua sepakat bahwa hilal sudah muncul. Kurang lebih jam 4 sore ya. Tapi memang derajatnya masih di bawah 1 derajat sedikit ya. Sehingga sulit untuk dilihat pakai mata. Tetapi secara perhitungan atau kalau mau pakai teleskop atau mau pakai satelit sekalian gitu ya, sesungguhnya itu sudah ada ya. Sehingga yang puasa tanggal 11 karena meyakini bahwa tanggal 11 itu sudah tanggal 1 ya, tanggal 10 malam 10 maghrib itu hilal sudah terlihat di langit ya. Apalagi zamannya mendung-mendung begini, maka mereka menyatakan tanggal 12 baru nanti mereka lihat, dan kemungkinan besar emang nggak kelihatan, sehingga mereka menyatakan tanggal 12. Jadi gitu Pak. Metode ketiga memang tadi saya nggak sebutkan karena menurut saya ini metode yang agak-agak, maaf ya kata-kata saya itu agak banci Pak. Hisab enggak, ru'yat enggak nih, jadi ngitung tapi harus pakai kriteria mata, kan aneh jadinya ya. Baik ya, itu
jawabannya. Kalau masih ada yang ada lagi nggak nanya? Nggak, cukup. Ibu-ibu deh satu. Ya, silakan Bu. Ya. Baik, saya baru sampai Ramadan dan Idul Fitri ya. Saya belum masuk ke Idul Adha. Kayaknya waktunya nggak keburu kalau lewat Idul Adha Bu ya. Izinkan saya jawab ini di kajian berikutnya, Insya Allah ya. Kan Idul Adha masih agak lama nih Bu, masih ada 2 bulan lah ya, 3 bulan lagi ya. Jadi itu agak berbeda sedikit, walaupun basisnya hampir sama, perhitungan hisab tadi dan terjadinya wukuf di Arafah. Nanti kita bahas itu. Tapi untuk Idul Fitri dan Ramadan ini penjelasan saya kurang lebih demikian ya. Bu, apakah mungkin tanggal 1 Syawal itu 2 kali Bu? Ya nggak mungkin kan? Nggak mungkin 1 Syawal itu 2 kali. Jadi ibu ikuti mana yang ibu paham. Makanya tadi saya kasih tahu penjelasannya ya. Insya Allah ya, ini alhamdulillahnya Idul Fitri kali ini insya Allah nggak ada perbedaan. Akan sama tuh semuanya nanti ini. Lihat aja ya, Ramadan yang berbeda, Idul Fitrinya sama nih tahun ini Bu ya. Jadi aman. Nah cuma kalau terjadi perbedaan bagaimana? Kalau menurut saya ibu harus memilih salah satu. Nggak bisa dua-duanya. Nggak puasa hari ini, sholat idnya besok. Kenapa nggak puasa hari ini? Berarti sekarang udah 1 Syawal dong. Kok sholat idnya tanggal 2 Syawal? Kalau ibu sholat idnya besok, ya hari ini puasa. Gitu ya. Jangan abal-abal. Hari ini nggak puasa, tapi Idul Fitrinya besok. Ya kan ini ada lagi nih khotib yang hari ini khotbah di sini, besok khotbah di sono. Saya bilang ini kacau nih kalau begini ya. Masa 1 Syawal 2 kali? Ini nggak benar. Jadi pilih salah satu Bu. Kan nggak mungkin 1 Syawal 2 kali kan? Ya iya. Jadi ibu yang mana? Jangan kemudian ragu-ragu. Makanya supaya nggak ragu, pakai ilmu. Gitu Bu ya. Baik, saya tutup. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya yakin banyak ada pertanyaan lagi. Tapi insya Allah kalau mau bertanya boleh habis ini. Tapi paling nggak ini jadi bagian pemahaman kita ya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.